Halo semuanya, nama aku Pau. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita bakal belajar technical analysis dari nol. Nah, di sini kita bakal bagi menjadi tiga babak, yaitu ada basic technical analysis, intermediate concept, dan advanced technical analysis. Nah, pada basic technical analysis sendiri, kita akan belajar terkait dengan apa itu technical analysis, jenis dan cara bacanya, support and resistance, trend dan market structure. Nah, selanjutnya di intermediate kita bakal belajar konsep SND, liquidity, fair value gap, change of character. Dan yang terakhir kita bakal mengaplikasikannya dengan multi-time frame analysis, entry confirmation dan conference, dan yang terakhir trading plan. Langsung aja kita bakal bahas terkait dengan basic technical analysis dulu, yaitu sebenarnya apa sih perbedaan atau apa sih sebenarnya technical analysis itu. Nah, sebelum teman-teman masuk ke technical analysis sendiri, dalam dunia pasar modal, baik itu cryptocurrency, forex, saham, itu ada dua analisis yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada fundamental dan teknikal. Nah, perbedaannya apa? Nah, pada analisis fundamental sendiri, itu berfokus pada laporan keuangan, data ekonomi, on-chain metric, dan supply token. Lalu di teknikal, itu lebih berfokus ke pergerakan harga, volume, dan chart pattern. Jadi ketika teman-teman lihat influencer atau CT-CT yang dia melakukan analisisnya menggunakan laporan keuangan, berarti dia menggunakan analisis fundamental. Tapi ketika teman-teman melihat ada CT atau influencer menggunakan pergerakan harga, chart volume, dan chart pattern, itu berarti mereka menggunakan yang namanya technical analysis. Lalu, dengan fundamental, itu biasanya orang-orang bisa melihat nilai intrinsik suatu aset tersebut. Misal intrinsik saham BBJA itu berapa atau valuasi saham BBJA itu berapa. Tapi kalau dengan technical analysis, teman-teman bakal tahu arah dan momentum harga suatu aset itu bakal kemana. For example, BTC dalam satu hari ini bakal kemana, teman-teman bisa lihat dengan technical analysis. Lalu biasanya fundamental analysis itu digunakan untuk jangka panjang. Jadi teman-teman yang mau investasi jangka panjang biasanya mereka melakukan fundamental analysis terlebih dahulu. Kalau technical analysis seperti apa? Ya biasanya digunakan jangka pendek sampai menengah. Lalu muncul pertanyaan, apakah bisa digunakan untuk jangka panjang? Bisa. Tetapi yaitu biasanya dikombinasikan dengan fundamental analysis. Lalu biasanya fundamental itu melihat ke white paper atau berita ekonomi, mau itu makroekonomi dari US ataupun mikroekonomi. Nah, kalau technical analysis, dia based on chart, candlestick, indikator, dan market structure. Jadi fokusnya berbeda ini. Kalau fundamental itu ya lihat paper, white papernya seperti apa, white paper suatu project itu seperti apa. Misal katakanlah dalam ke depan itu mau bikin apa dan segala macamnya. Kalau technical, dia lebih lihat, oh ini ada chart seperti ini, kebentuk seperti ini, harga bakal seperti ini. Nah, yang terakhir, untuk fundamental, itu tuh mengetahui, biasanya mengetahui apakah aset itu layak nggak sih untuk diinvestasikan atau suatu aset ini layak nggak sih untuk dipertimbangkan ditahan dalam jangka panjang. Sedangkan teknikal apa? Ya, teknikal menentukan waktu terbaik untuk entry ataupun exit. Ya, kalau teman-teman sering dengar timing the market, nah ini biasanya orang-orang menggunakan yang namanya technical analysis. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh atau lebih dalam ke technical analysis ini, teman-teman harus tahu dulu cara membaca komponen yang ada di technical analysis. Seperti yang udah aku jelasin di awal, kalau technical analysis itu biasanya fokusnya ke candlestick, chart, dan pattern, dan segala macamnya. Nah, di sini kita bakal kenalan dengan yang namanya candlestick, teman-teman. Nah, candlestick itu ada dua, teman-teman, yaitu bearish candlestick atau candlestick penurunan dan bullish candlestick. Nah, ini perbedaannya apa? Bearish candlestick terjadi ketika harga sedang mengalami penurunan. For example, BTC hari ini dari 115 menuju ke 110.
berarti candlestick yang terbentuk adalah bearish candlestick. Terus kalau BTC hari ini dari harga 115 terus menuju ke 120 yang terbentuk apa? Bullish candlestick. Jadi patokan teman-teman itu ketika harga turun bearish candlestick, harga naik bullish candlestick. Lalu cara bacanya seperti apa? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ketika teman-teman menjumpai yang namanya sumbu, nah itu dipanggil wick ataupun bisa diartikan sumbu. Lalu yang besar ini namanya body candle. Nah, lalu muncul pertanyaan, cara baca candlesticknya gimana? Nah, ini ketika yang bearish candlestick itu selalu open candle ataupun open harganya itu selalu di atas. Karena sesuai dengan analisis kita yang pertama, bearish candlestick terjadi harga penurunan. Jadi open candle di atas, closing candle-nya ada di bawah. Oke. Nah, lalu untuk bullish candlestick seperti apa? Sama. Untuk bullish candlestick ketika teman-teman melihat ada seperti sumbu, ini namanya wick. Lalu ketika ada candlestick yang gede itu namanya body candle. Nah, lalu untuk open candle-nya gimana? Karena analisis kita di depan bullish candlestick terjadi ketika ada kenaikan harga, berarti open candlestick-nya itu ada di bawah. Lalu closing candlestick-nya ada di atas. Oke, jadi jangan kebalik-balik. Oh, berarti ketika ada penurunan itu bearish candlestick, kalau ada kenaikan itu bullish candlestick. Ketika teman-teman sudah memahami dua konsep candlestick ini, teman-teman ketika terjun ke market itu pasti tahu, oh ini market baru naik atau market baru turun. Oke. Nah, sebelum kita jauh belajar technical analysis, nah ada satu tools yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan technical analysis, yaitu teman-teman bisa cek di sini yang namanya trading view. Ini biasanya teman-teman gunain untuk melakukan technical analysis. Oke. Udah, kita bakal bicara terkait dengan SNR atau support dan resistance. Sebenarnya support dan resistance itu apa sih? Nah, kita langsung praktek aja. Di sini ada chart BTC 4 hour. Jadi 4 hour itu maksudnya apa? Jadi setiap candle ini teman-teman. Nah, setiap candle ini, nah satu candle ini terbentuk selama 4 jam. Jadi semisal dalam waktu 3 jam candlenya masih naik turun, ya udah ini belum bakal terbentuk seperti ini. Tapi ketika udah 4 jam dia bakal terbentuk gitu. Begitupun pula juga ketika teman-teman turun 1H. 1H ini maksudnya 1 hour. Maksudnya ketika satu candlestick ini terbentuk 1 jam. Oke. Jadi nggak usah dibingungin arti dari yang di atas ini. Ketika M1 berarti 1M berarti setiap candle itu terbentuk 1 menit. 3M berarti 3 menit sekali. 5M 5 menit sekali. Seperti itu. Nah, kita balik ke konsep SNR atau support and resistance. Nah, support dan resistance itu merupakan area di mana sering terjadi rejection ataupun retracement. Maksudnya gimana? Nah, support itu kita bisa analogikan seperti lantai ataupun dasar. Nah, cara lihat support itu teman-teman bisa lihat yang namanya lantai ataupun definisi lantai. Lantai itu ada di dasar ataupun di bawah. Berarti teman-teman fokus area atau harga mana saja yang di bawah. Dan itu bisa menahan laju per laju penurunan dari suatu harga atau suatu komoditas tertentu. Contohnya ini BTC, harga dia ada di sini.
Ketika harga berada di sini, terus naik. Terus ketika harga nyentuh lagi di area sini, BTC langsung naik. Nah, di sini area ini dinamakan area support. Oke. Jadi ketika teman-teman udah melihat, oh, ada area yang sering terjadi pantulan, nah, oh itu berarti area support. Oke. Contoh, contoh lagi, ketika harga udah naik retrace ke atas, terus turun lagi. Ketika sampai area sini, dia bakal naik lagi. Karena apa? Karena di sini area supportnya atau lantainya. Oke, paham? Nah, ketika area support itu sudah tidak tertahan ataupun support itu tertembus, maka area itu menjadi area resistance ataupun bisa dianalogikan sebagai area atap gitu. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman lihat di sini area support sudah tertembus dan teman-teman bisa lihat harga langsung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena apa? Area tersebut sudah tertembus dan uh, sudah tidak menjadi area support lagi, dan di sini dia menjadi area resistance atau menjadi atapnya. Oke, jadi ketika support tertembus ataupun support terbreak, itu bakal menjadi yang namanya resistance. Nah, resistance ini apa? Resistance ini batas atas, teman-teman. Mudahnya kayak atap, atap suatu chart ataupun atau suatu candle ataupun. Jadi di sini ada yang area apa? Resisten. Oke. Jadi harga naik menuju area resisten, nggak bisa lagi turun. Baru harga mencoba naik lagi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini juga ada area resisten. Karena apa? Di sini terjadi apa ya? uh, konsolidasi ataupun pergerakan yang hanya di beberapa area tersebut aja gitu. Itu dinamakan konsolidasi. Tapi itu kita bahas di belakangan. Tapi intinya ketika ada area tersebut seperti itu, area di mana candlestick itu berada di situ-situ saja, itu bisa dinamakan area resisten ataupun area supply. Nah, ketika harga menyentuh area resisten, harga akan turun. Ketika harga up lagi, dia bisa mengalami kenaikan. Tapi ingat, di sini ada apa? Area resisten juga. That's why ini mengalami penurunan. Turunnya kemana? Ya ini, turunnya dia ada di area support. Oke, aku tunjukin. Bentar, biar enggak. Hmm, ya ini, area support. Nah, dia turun ke area sini. Ini area supportnya dia. Turun, habis itu apa? Naik. Oke, jadi konsep support dan resistance ini sangat apa ya? Sangat mudah untuk dipahami. Jadi modal teman-teman hanya melihat ketika ada suatu chart atau suatu chart gitu, contoh ini BTC ataupun kita coba di ETH misal ETH USDT. Nah, ketika teman-teman melihat, nah di sini, ketika teman-teman melihat di sini, oh area ini katakanlah area ini menjadi area yang cukup menjadi aset pantulan, ini bisa dijadikan area support. Berarti ketika harga turun ke area sini berpotensi naik dan ternyata benar harga naik sampai berapa persen? 10%, 9%. Oke, ketika area sampai ke atas ini, kenapa kok turun? Ya alasannya sama.
Di sini ada yang namanya area resisten, area turun agak turun. Jadi ini yang dinamakan timing the market. Jadi ketika teman-teman melihat, oh harga sedang berada di area support, oh ya udah, aku entry di sini, entry di sini. Terus take profit di mana? Oh ya udah di sini karena ada area resistannya. Ya udah, ketika harga nah, sentuh area sini, take profit, ya kan? Dapat dapat 7%. Oke, 7% dari $100 berapa? $7. Dalam jangka waktu 2 hari, hampir 3 hari, 7%. Oke, take profit. Terus lagi, wow, turun lagi, harganya turun. Set, set, set. Masuk area entry lagi, Mas. Entry lagi. TP mana? Samain lagi, Mas. Oke, dapat berapa persen? Set, 6%. Dapat 6%, jadi 7%, 6%. Dalam jangka waktu nggak ada 1 minggu, dapat 15%. Model apa? Support and resistance. Oke, jadi yang bisa menjadi patokan teman-teman ketika ada area yang sering uh, ter apa ya, tersentuh atau menjadi area panunan itu bisa dijadikan area support ataupun resistance. Gitu. Nah, ketika nih teman-teman udah paham support and resistance, tapi masih bingung ini bener nggak ya arahnya, semisal aku mau ngelong mas, tapi dia baru ada di resisten. Nah ini gimana? Ya teman-teman, kalian lagi tinggal lihat yang namanya tren suatu market itu ataupun market structure suatu koin tersebut. Nah, for example, teman-teman. Nah, ketika teman-teman lihat sekilas ini kan kelihatan. Ini aja lah. Jadi skema bahasa mengalami penurunan. Bisa ya udah dari atas ini dia turun, 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 turun. Nah, trennya baru turun nih. Oke. Nah, terus teman-teman bingung cara melihat tren ini naik atau turun, teman-teman bingung nggak? Teman sebenarnya gini, di setiap apa ya, di setiap koin atau di setiap chart itu ada yang namanya higher high, 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 sama low, low, low. Nah, sesuai dengan namanya, high itu atas, low itu apa? Bawah. Ya udah, balik ke definisi high berarti uh, candlestick paling atas, terus low candlestick paling bawah. Oke, okay? Jadi ketika teman-teman melihat suatu candlestick, contohnya kayak gini, ETH, di sini high-nya mana? Ya udah candlestick paling atas mana? High-nya ini, low-nya mana? Low-nya ini. Oke, berarti balik ke konsep, harga itu pasti selalu bergerak menuju ke high ataupun bergerak menuju ke low. Nah, tinggal teman-teman bisa manfaatin aja ketika harga berada di low, berarti teman-teman bisa mulai membeli. Ketika harga sampai di high, teman-teman bisa menjual. Konsepnya sama. Tapi ketika teman-teman belum memahami konsep ini, lagi teman-teman harus paham di suatu pasar itu ada yang namanya market structure. Nah, market structure ini apa? Yang dinamakan structure itu struktur atau struktur dari market. Dari market ini teman-teman itu terdiri dari banyaknya high sama low. Nah, ketika seperti ini hanya mana? Hanya di sini. Ya kan? Low-nya mana? Low-nya di sini. Ya kan? Ketika lo tertembus ini, berarti high ini udah harus turun. Nah, turunnya di mana? Ya, tertembusnya di mana? Tertembusnya di sini. Oke, berarti di sini jadi low baru, high baru bisa di sini.
Jadi gitu. Jadi high low gitu. Jadi tren kalau seperti ini dia trennya penurunan karena ada uh, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini belum masuk lower low gitu. Oke. Terus kalau kenaikan gimana? Nah, berbanding terbalik dengan kenaikan. Kalau kenaikan dia menciptakan higher high, higher low. Misal di sini ada high. Jadi suatu kita coba ada high nggak? Kita high. High. Nah, di sini ada high. Bentar, aku enak. Yes. Low. Oke. Oke. Di sini ada high. Nah, terus di sini ada low. Oke. Low, low. Nah, ketika high ini terbreak, itu namanya break of structure. Nah, kan tadi structure. Structure itu atau struktur itu ada terdiri dari high dan low. Nah, ini ketika high terbreak, ini namanya break of structure. Dia membentuk struktur baru atau structure baru. Terus high-nya di mana? Ya udah di sini. Nah, ini high barunya dia. Up di sini. High baru. High. Low-nya mana? Ya udah low-nya yang di bawahnya ini. Nah, low. Atau biasa dipanggil higher high, higher low, higher high, higher low. Berarti low yang lebih di atas, high yang lebih di atas atau low yang lebih di atas. Jadi kalau structure-nya naik, dia pasti membentuknya seperti ini. High low, high low, high, high terus low, high low. Ini seperti itu. Bentuknya seperti tangga naik. Nah, set 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 set. Set. Kalau turun, turun. Nah, ini very structure berarti. Nah, ketika kenaikan seperti ini dinamakan bullish structure. Bullish structure. Structure. Sedangkan kalau penurunan dinamakan bearish. Bearish structure. Oke, penurunan bearish structure. Jadi teman-teman ketika udah paham nih konsep bullish structure, bearish structure tuh enak, tinggal ngikutin aja, ngikutin gimana? Oh, berarti, for example, market baru terjadi bullish structure, harga baru naik. Ya udah teman-teman tunggu, tunggu. Misal di sini ada, oh di sini ada supportnya. Oh, harga bakal naik lagi nih, Mas Pau. Ya udah, ditambah dengan bullish structure, aku oke lah, aku bakal entry. Katakanlah di sini ya. Oke, di sini teman-teman entry. Terus TP di area sini. Di sini karena ada resistance ya kan, dapat berapa persen, dapat 8%. Oke, tuh. Terus misal oke mas, mas Pau aku tahu karena di area sini mas, di sini ada high-nya. Ingat ketika harga sampai high atau di resistance apa, harga bakal turun. Oke, aku mau short mas Pau. Oke, mau short di sini. Oke, terus take profitku di mana ya? Di area sini Mas Pau, turun sini. Karena di sini apa ada supply. Oke, kok supply. Ada support. Yaudah, akhirnya apa? Turun. Dapat berapa persen penurunan? Nah, 15. Jadi ketika teman-teman paham nih konsep bullish structure, bearish structure, teman-teman enak. Tinggal digabung dengan support and resistance bisa jadi setup kan? Oke, gitu. Jadi
Itu tadi teman-teman, mungkin sekilas ya terkait dengan basic apa ya, basic technical analysis yang kita pelajari. Mungkin ke depan ya, di selanjutnya kita bakal lebih apa ya, mengulik lebih dalam terkait dengan technical analysis. Nanti bisa teman-teman gabungin juga metodenya dengan support and resistance atau market structure atau dengan break of structure dan segala macamnya. Nanti itu, terus nanti kalau memang ada hal yang ingin ditanyain bisa banget drop aja di komentar gitu, mau di Telegram atau di X, terserah teman-teman bisa tanya gitu. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. See you di part selanjutnya. Bye bye.